kepada Bapak Ibu dosen dan kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkesempatan hadir dan teristimewa juga kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Riau dan Universitas Sriwijaya yang telah menghadiri kuliah umum kita pada siang hari ini dengan tema Peradaban Sriwijaya, Inspirasi Kebangkitan Pendidikan, Ekonomi, dan Kebudayaan di Era Global. Baiklah, langsung saja masuk ke acara kita selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baiklah, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa oleh Saudara Ihsan Hendika. Kepada Ihsan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa bagi yang umat muslim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana zunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut saja ke rangkaian acara kita selanjutnya, yakni kata sambutan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Kepada Bapak Dr. Asrul Fikri MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Riau, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademis, Ibu Profesor Dr. Rozalinda MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unri, dan yang paling kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Hudaidah MPD. Kemudian yang kami hormati dari tamu undangan dan juga peserta yang tentunya ini khusus untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unri yang ternyata juga dihadiri dari beberapa kampus lainnya, yang juga dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, kemudian ada juga dari Universitas Negeri Malang, ada juga dari beberapa kampus lainnya, Bapak Ibu dosen. Ini ada kalau kami lihat dari form pendaftaran, ada dosen dari Universitas Sriwijaya, kemudian Universitas Negeri Malang, Universitas Juanda, kemudian juga ini juga dihadiri oleh Bapak Ibu guru, terutama MGMP Sejarah di Provinsi Riau, dan juga mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia dari Prodi Pendidikan Sejarah. Eh, Baik, memang ini dari kegiatan kuliah umum ini merupakan juga kerjasama dari Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia atau P3SI, ya, untuk mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan kuliah umum. Nah, topik ini yang pagi ini tentu sangat menarik sekali, ya, berkaitan tentang peradaban Sriwijaya, di mana tentunya dari bukti-bukti peninggalan, ya, terutama dapat dikatakan bahwa di Riau ini juga terdapat peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Takus. Nah, ini penting tentunya bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, ya, untuk memahami kembali, ya, bagaimana kejayaan dari peradaban Sriwijaya. Ini erat kan dengan tema kita pagi hari ini, yaitu sebagai inspirasi kebangkitan pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan di era global. Terutama kalau bisa kita pelajari kembali, ya, bagaimana perkembangan Sriwijaya itu, ya, menjadi sebuah kerajaan yang besar sejak abad ke-7 hingga awal abad ke-11 Masehi. Banyak terutama wilayah-wilayah yang strategis diduduki untuk menjaga dominasinya. eh, Kalau kita lihat dari perekonomian, ya, di Laut Selat Malaka itu, ya, seperti Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, ya, bahkan sampai ke Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, dan sampai ke kalau kita sebut ke luar negeri, ya, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Malaya. Nah, ini juga sebagai apa dapat dikatakan bahwa berdasarkan catatan dari sejarah Tiongkok, gitu ya, atau sejarah dinasti Sung, Sriwijaya kala itu sudah memiliki 14 kota dagang atau pelabuhan, dan Palembang tentunya sebagai pelabuhan utama di pusat kerajaan. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana
hal tersebut menjadi sebuah inspirasi gitu ya, bagaimana membangkitkan kembali ya dari perekonomian wilayah gitu ya. Dan juga kita ketahui sebagai Surabaya juga sebagai pusat pendidikan agama Buddha pada saat itu, di mana semua apa penganut agama Buddha belajar langsung kepada Sriwijaya, dapat dikatakan universitas tertua di bumi Nusantara. Nah, ini diharapkan dari kuliah umum ini tentunya menambah wawasan dari kita semua ya, untuk mempelajari kembali bagaimana para Sriwijaya, dan itu kita ambil dari nilai-nilai historisnya. Sekali lagi tentunya kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini, dan juga dari pimpinan fakultas yang sudah memberikan izin untuk kegiatan ini, dan terutama teristimewa kepada narasumber kita Ibu Retno Hudaidah yang juga meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga ini menjadi tambahan dan wawasan untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu MC, Ibu Nadia Armona MPD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Asrul Fikri MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kata sambutan kepada kita. Dan acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Dekan FKIP Universitas Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FKIP Universitas Riau kepada Ibu Profesor Dr. Rosalinda MSI. Disilahkan. Dan sekaligus nanti membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, segala nikmat berikan pada kita semua. Di pagi menjelang siang ini bersama kita berkumpul eh, secara daring ya dalam suatu kegiatan yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman di prodi sejarah, di lingkungan sejarah, yaitu kuliah umum tentang peradaban Sriwijaya sebagai inspirasi kebangkitan pendidikan, ekonomi, kebudayaan di era global. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber yang telah berkenan hadir dalam untuk berbagi ilmu ya pada kesempatan ini, Ibu Dr. Hudaidah MPD dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih Ibu. Salam kenal, terima kasih atas kesediaannya pada sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kajur dan Sekjur Prodi Pendidikan IPS, yang saya hormati Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah Bapak Dr. Azrul Fikri MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen lingkungan program studi pendidikan sejarah yang bergabung di Zoom ini. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Koprodi, ada bergabung juga Bapak Ibu guru sejarah yang tergabung dalam MGMP Pendidikan Sejarah ya. Kemudian para mahasiswa tentu yang saya banggakan, yang saya sayangi, para mahasiswa program studi pendidikan sejarah, baik dari UNRI, dari UNSRI, tadi juga katanya dari ada UNM, Juanda dan sebagainya, dari universitas lain yang berkesempatan hadir pada kegiatan pagi menjelang siang ini. Hadirin yang saya hormati, penanda yang saya sayangi, seperti disampaikan oleh Koprodi tadi, tema kuliah ini sangat relevan ya, sangat strategis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian juga dalam menghadapi globalisasi saat ini tentu kita butuh panduan figur ya, pembentuk karakter kebangsaan. Nah, peradaban Sriwijaya yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Koprodi dan juga kita ketahui bersama sebagai suatu pernah jaya, pernah sangat jaya pada masanya
kita berharap tidak hanya sebagai simbol kejayaan masa lampau, tapi juga sebagai cerminan, ya cerminan adanya di sana intelektual, kemajuan intelektual, adanya tadi juga banyak yang belajar, ya, jadi ada keterbukaan terhadap ilmu dan keunggulan dalam diplomasi, tentu juga tadi dari segi maritim, ya, maritim, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kita pahami dan kita akui bahwa Sriwijaya itu di Nusantara itu sangat berpengaruh sebagai pusat peradaban, sebagai pusat kekuatan keilmuan, kebudayaan, dan tentu ekonomi, ya, dengan perdagangannya sebagai fondasi kemakmuran. Nah, di kita di bidang eh, di intelektual akademis, di universitas bisa mengkaji kejayaan peradaban Sriwijaya ini tidak hanya dengan mengenang, ya, mengenang kejayaannya saja, tapi juga bisa menelusuri nilai-nilai kulturalnya, nilai-nilai epistemologisnya untuk dijadikan inspirasi, ya, bagi eh, keadaan masa kini, bagi pendidikannya, bagi ekonominya, bagi budayanya. Nah, ada semangat literasi di sana, ada keterbukaan terhadap dunia luar, ya, yang melekat pada peradaban Sriwijaya, ada keilmuan. Nah, itu Siyokya menjadi teladan, ya, menjadi inspirasi dalam eh, membangun pendidikan yang berwawasan global, tapi tidak melupakan kearifan lokal. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bagi prodi sejarah, kuliah umum ini tentu menjadi sarana, ya, menjadi wahana eh, untuk memperkuat kapasitas intelektual, baik itu mahasiswanya, guru, dosen, ya, semua sivitas akademika di program studi pendidikan sejarah di Indonesia, karena ini tadi bersempena juga berkegiatan, ya, kerjasama dengan Asosiasi Sejarah di Indonesia. Nah, eh, mudah-mudahan dalam mahasiswa dalam memahami sejarah tidak hanya sebagai rekaman peristiwa masa lalu, tapi juga bisa sebagai media pembelajaran, media eh, perbaiki diri, media instrumen reflektif, ya, sehingga mampu para mahasiswa sekarang yang kelak akan menjadi generasi penentu, ya, bangsa ini, eh, generasi pendidik yang kritis, karakter kuat, kemudian memiliki kesadaran, tapi tidak melupakan nih historikal dalam menjawab tantangan zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kejayaan Sriwijaya, ya. Mungkin bagi mahasiswa, bagi lingkungan prodi pendidikan sejarah, eh, eh, Sriwijaya itu sudah eh, banyak hal yang diketahui. Nah, kita sekarang menggunakannya sebagai reflektif, sebagai inspirasi untuk di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan kebudayaan eh, yang relevan dalam kita menghadapi era globalisasi, tantangan global yang sangat luar biasa saat ini. Nah, saya ada yang saya hormati mewakili fakultas, ya, mewakili fakultas. Salam dari Pak Dekan yang tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini karena beliau sedang tugas di luar kota. Nah, fakultas sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami mengapresiasi kepada program studi pendidikan sejarah atas kegiatan ini, kegiatan ilmiah, ya, kegiatan semacam ini menjadi bagian penting dalam penguatan atmosfer akademik yang sangat baik. eh, di prodi maupun di fakultas dan juga di lingkungan asosiasi kita. Saya berharap kuliah umum ini tidak hanya sebagai mungkin ini bagian dari apa ya, bagi mahasiswa nih diwajibkan oleh prodi, gitu, ya. Jadi tidak hanya ada keterpaksaan. Saya berharap ini tidak keterpaksaan, tapi memang inisiatif dan kemauan mahasiswa dan kita semua di prodi sejarah dan di ruang lingkup sejarah untuk memanfaatkan eh, wahana ini, ya, memanfaatkan kegiatan ini untuk menjadi eh, ruang intelektual, dialog intelektual, ya, memperkaya wawasan, menambah rasa kebangsaan, kemudian eh, meneguhkan komitmen, ya, untuk selalu mengambil jatah kontribusi nanti. Oh, ini dari eh,
pendidikan terutama ya kita, karena kita di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, terutama di bidang pendidikannya, tapi tidak tertutup di bidang ekonominya, di bidang kebudayaannya yang pasti. Nah, apalagi di era global yang sangat-sangat dinamis ini. Jadi sekali lagi selamat ber kuliah umum. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Hudaidah dari Universitas Sriwijaya ya. Iya, Eh, Bu. Salam ya, hormat, Bu. sama-sama Ibu. Terima kasih Iya. ya sudah bersedia berbagi ilmu pada kami, pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang timpal untuk Ibu. Kemudian sekali lagi pada mahasiswa silakan mengikuti kegiatan ini dengan seksama ya, ambil semua manfaat, ilmu dan sharing yang diberikan oleh Ibu narasumber kita. Baik, tadi saya diminta juga untuk membuka. Baik, sama-sama ya kita membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum eh, peradaban Sriwijaya sebagai inspirasi kebangkitan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan di era global yang ditaja oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Ekuitas Riau secara resmi nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 1 bidang akademik, yakni Ibu Profesor Dr. Rozalinda MSI, yang telah memberikan kata sambutan, meluangkan waktunya, dan membuka acara kita. Nah, ini ditandai bahwasanya acara kuliah umum pada hari ini mengenai peradaban Sriwijaya, inspirasi kebangkitan pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan di era global akan dibuka. Namun sebelum acara ini saya serahkan kepada narasumber kita dan kepada moderator, kita masuk ke sesi dokumentasi. Dan saya persilakan untuk membuka kamera kita dan menampilkan senyum terbaiknya. Baiklah, disilakan untuk semua mahasiswa-mahasiswi membuka kamera. Baik, kita mulai saja. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi dengan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara kita, yakni penyampaian materi oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Hudaidah MPD dari Universitas Sriwijaya. Sehingga pada kesempatan kali ini, untuk pemandu acara saya serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, yakni Bapak Chandra Perwira Negara MPD dari Pendidikan Sejarah, dosen Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Kepada Bapak Chandra Perwira Negara, saya persilahkan. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ibu Nadia Romodah yang telah memberikan pengantar ya. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu, izin? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa semua. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan mengikuti kuliah umum yang pastinya seru dan penuh perspektif baru. Perkenalkan, saya Chandra Perwira Negara yang akan menemani jalannya acara ini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang peradaban Sriwijaya, inspirasi kebangkitan pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan di era. Jadi mari kita siapkan catatan, buka pikiran, dan jangan ragu untuk bertanya di sesi diskusi nanti. Adapun narasumber kita kali ini, beliau memiliki riwayat akademik dan pengalaman profesional yang sangat panjang. Dan kalau saya bacakan semuanya, mungkin
bisa jadi kuliah umum tersendiri. Jadi saya izin akan menyampaikan beberapa poin penting. Nama beliau adalah Ibu Dr. Hudaidah MPD, tempat dan tanggal lahir Palembang 20 Agustus 1976. Kemudian beliau berdomisili di Jalan Pendidikan Komplek TPI Blok K, Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri. Adapun riwayat pendidikan Ibu adalah S1 di Universitas Sriwijaya pada program pendidikan sejarah, kemudian S2 di Universitas Negeri Jakarta di program studi yang sama, pendidikan sejarah, dan S3 di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Kota Palembang, fokus riset pada bidang sejarah peradaban Islam. Adapun organisasi profesi yang beliau ikuti, pernah menjadi pembina adat Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Ikatan Alumni Lemhanas, dan terakhir sebagai Ketua Wilayah Sumatera II di organisasi P3SI. Adapun pengalaman penelitian beliau, kalau saya baca di CV beliau, terdapat 32 riset yang pernah beliau lakukan, dan riset terbaru berfokus pada Kerajaan Sriwijaya, di antaranya kajian relief, kajian prasasti, dan kajian manik-manik koleksi Museum Sumatera Selatan. Begitupun dengan pengalaman nulis beliau, terdapat 24 jenis buku yang telah beliau tulis, dan pada tahun 2025 ini beliau telah menulis buku dengan judul salah tiganya adalah Teknik Pembuatan Kapal Sriwijaya, yang kedua adalah Kajian Manik-manik Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, dan terakhir adalah Kajian Prasasti Kedukan Bukit Koleksi Negeri Sumatera Selatan. Dan dalam penulisan artikel, beliau telah menulis sebanyak 136 judul, dan karya-karya beliau dapat kita baca dan citasi melalui salah satunya adalah Google Scholar. Melihat dan membaca CV beliau, tentu beliau bukan orang sembarangan, dan saya rasa juga kawan-kawan semua tidak sabar menunggu bagaimana perspektif ya, Sriwijaya di Nusantara, bagaimana pengaruhnya, bagaimana perkembangannya hari ini seperti itu. Apakah masih berdampak atau masih sebagaimana kita ketahui ya, ada beberapa sumber yang tumpang tindih seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu kita sambut dengan meriah Ibu Dr. Hudaidah MPD untuk menyampaikan pemaparan tentang tema Sriwijaya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kami persilakan kepada Ibu waktu dan tempat. Terima kasih Pak Chandra Perwira Negara MPD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Dekan FKIP Universitas Riau yang tadi diwakili oleh Wakil Dekan 1, Ibu Profesor Dr. Rozalinda MSI, Bapak Koordinator Prodi, Bapak Dr. Asirul Fikri MPD, Bapak Ibu dosen dari Universitas Riau, dari UNM, tadi dari Juanda dan beberapa universitas lain, Bapak Ibu guru peserta kuliah pada pagi hari ini, tadi beberapa guru dari MGMP ya Pak, disampaikan oleh Pak Koordinator Prodi tadi, serta anak-anak mahasiswa baik dari UNRI, dari Unsri, dan beberapa dari universitas lain. Terima kasih sudah mengikuti kuliah tamu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkatnya kita dapat bertemu di ruang Zoom pada pagi hari ini, dapat bersilaturahmi, berbagi sedikit ilmu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya nanti kita peroleh di akhir zaman. Pak Asirul, terima kasih
Bapak Ibu dosen dari UNRI sudah mengajak saya berbagi kepada Bapak Ibu dan anak-anak mahasiswa terkait peradaban Sriwijaya. Kita mengetahui bersama bahwa Sriwijaya ini adalah kerajaan besar yang pernah berjaya pada masanya, tapi tentu kejayaan itu tidak hilang begitu saja. Kejayaan itu tetap ada di dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya di masyarakat Sumatera, yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil nilai-nilai pentingnya untuk berkembang, untuk terus maju di era global. Karena banyak hal dari peradaban Sriwijaya ini ternyata memang peradaban yang unggul, peradaban yang perlu kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Peradaban yang menurut saya memang pernah menjadi bagian besar dari Asia Tenggara. Baiklah, izin Pak Chandra, saya share screen ya, Pak Chandra. Silakan, Bu. Ya. Ya, ini. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengangkat tema peradaban Sriwijaya, inspirasi, kebangkitan, pendidikan dan ekonomi dan kebudayaan di era global. Kenapa judul ini saya angkat? 5 tahun terakhir saya bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan penelitian peradaban Sriwijaya ini. Peradaban Sriwijaya ini sampai ke beberapa wilayah untuk melihat apakah peradaban ini peradaban yang memang benar seperti kita ketahui selama ini. Bapak Ibu, nah saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa penting mengkaji Sriwijaya di saat ini? Kalau kita lihat, ini wilayahnya Sriwijaya, ya, wilayahnya itu cukup luas, ya, sampai ke ke Thailand, ya, dan sebagian besar Pulau Sumatera, ya, dan sebagian dari Pulau Jawa. Ini adalah wilayah yang secara politik dan ekonomi menjadi bagian dan pengaruh Sriwijaya. Kalau kita lihat pusat kekuasaannya ini ada 2 dulunya, ya, di Palembang awalnya, nanti di abad ke-8 itu nanti berpindah ke Jambi seperti itu. Dan kita menemukan juga banyak situs-situs penting yang menjadi bukti konkret keberadaan Sriwijaya. Waktu ada isu Sriwijaya itu fiktif, kami benar-benar berusaha membuktikan ini dengan penelitian yang rutin, bahkan dalam 1 tahun itu bisa sampai 5 kajian kami lakukan untuk menemukan bukti-bukti konkret itu. Nah, kalau jangkauannya ini cukup luas, Bapak Ibu, ya. Kita lihat jangkauannya itu sampai ke Khmer, ke Champa, ke beberapa wilayah India, ya. Jadi jangkauan ekonominya, ya. Lalu ada ekspedisi yang dilakukan Sriwijaya, ya, juga ke beberapa wilayah ini. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya itu kekuasaannya sangat besar. Nah, muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan Sriwijaya ini menjadi penguasa yang besar di abad ke-8 sampai dengan ke abad 13 itu?
Jadi ada faktor politik yang dibangun oleh Sriwijaya ya. Faktor politik ini sangat solid Bapak Ibu setelah kita kaji mengapa begitu lama berkuasa ini ya. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan lain itu paling lama 3 abad, tapi Sriwijaya ini berkisar 7 sampai 8 abad. Jadi sistem politik yang dibangun itu sangat solid, lalu sistem ekonominya juga sangat solid. Nah, didukung oleh agama dan pendidikan. Ini yang selama ini perlu kurang kita informasinya ya. Jadi agama dan pendidikan itu menjadi pendorong kekuasaan dan ekonomi Sriwijaya. Bapak Ibu, nah kalau kita lihat penguasa Sriwijaya itu ya dari awal itu ada Dapun Tahyang sampai nanti di abad ke-12 itu Trailoka Raja, Mauli Busana, Warmadewa. Lalu nanti pengaruhnya menghilang sampai nanti lahirnya Parameswara yang nanti berpengaruh juga di Melayu ya. Jadi Parameswara ini jelas adalah keturunan Sriwijaya yang ke berapa ya? Kalau kita lihat 1, 2, mungkin ke 16 gitu. Nah ini lalu kita mulai tadi inspirasi di bidang pendidikan ya. Apa benar sih Sriwijaya ini sudah mengembangkan pendidikan pada masanya? Jangan-jangan ini fiktif lagi katanya ya. Ya kita coba kita mulai dari sebuah catatan penting ya dari Itsing ya yang ditulis langsung oleh Itsing. Jelas Itsing menyebutkan bahwa Sriwijaya itu sudah menjadi pusat pendidikan Buddha sampai abad ke-11 ya, sampai abad ke-11. Ini menjadi pusat. Nah, ini penting juga nanti untuk orang Riau ya. Ini nanti saya akan kulik sampai ke sana Bapak Ibu ya, beberapa gambaran bagaimana pendidikan ini dibangun di Pulau Sumatera gitu ya, sampai nanti juga ke Riau. Nah, yang kedua itu catatan Pahien. Dia menulis tentang agama Buddha di Sriwijaya. Bahwa Sriwijaya itu benar-benar pusat pembelajaran Buddha di Asia Tenggara. Lalu Kudes itu sudah melakukan penelitian yang cukup panjang ya. Dari penelitiannya dia menyebutkan bahwa di Sriwijaya itu hidup 1000 pendeta Buddha yang rajin mengkaji ya ilmu pengetahuan dan mengamalkan ajaran Buddha. Nah, kalau menurut Kodes, ilmu pengetahuan itu ada filsafat, ada bahasa Sanskerta dan logika gitu ya. Nah, mereka melakukan pengkajian ilmu itu tidak ada bedanya dengan Madhya Desa India ya, pusatnya Buddha gitu ya. Nah, ini pendapatnya Kodes, tapi terakhir kami menemukan Sriwijaya itu sudah mempelajari tentang pelayaran ya, teknik pembuatan kapal, bagaimana kapal-kapal Sriwijaya itu mampu berlayar sampai jauh, itu ternyata Sriwijaya memiliki tekniknya tersendiri Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, bagaimana sih ini sedikit gambaran pembelajaran pendidikan yang berbasis Buddha di Sriwijaya ya. Jadi ini catrik Buddha ini adalah para pelajar ya yang diajari oleh biksu-biksu ternama di Sriwijaya. Nah, kalau kita merujuk catatan Itsing dan Pahien tadi ada ribuan catrik Buddha yang belajar gitu ya. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ternyata catrik Buddha itu bukan hanya dari Palembang misalnya ya, ternyata dari berbagai wilayah di Nusantara dan di Asia Tenggara. Maka penelitian terakhir kami itu menyebut kami dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Sriwijaya itu adalah pusat pendidikan
pada masanya, ya, pusat pendidikan pada masanya, bahkan pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Orang Cina berbondong-bondong belajar ke kita, orang dari atas itu ya berbondong-bondong belajar ke Sriwijaya. Lalu kalau begitu Sriwijaya itu sudah menjadi universitas internasional pada masanya, ya. Dia berfungsi sebagai universitas internasional. Lalu Sriwijaya itu karena muridnya dari berbagai wilayah, Sriwijaya ini memiliki guru-guru terkemuka dari berbagai wilayah juga ternyata, ya, dari berbagai wilayah juga yang menjadi pendidik di Sriwijaya. Lalu di samping itu tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari budaya, yaitu agama Buddha gitu ya. Jadi Sriwijaya, pendidikan di Sriwijaya itu bersamaan pula dengan pembelajaran agama Buddha gitu ya. Nah, menariknya mereka sudah membentuk komunitas belajar, ya. Komunitas belajar tingkat tinggi yang terorganisasi, ya. Nanti saya kulik sedikit seperti apa terorganisasinya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba ini. Lalu tadi saya sebutkan ada pelajar-pelajar dari berbagai wilayah. Nah, dari sedikit yang saya sampaikan, kita tarik ini ke pendidikan di era global, ya, seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat ya, ternyata Sriwijaya itu sudah menerapkan sistem pendidikan modern gitu. Jika kita lihat di era kekinian, misalnya contohnya nih ya, banyak sekali universitas itu ingin bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri gitu, mendapatkan mahasiswa dari luar negeri. Oh, Sriwijaya udah didatangin oleh banyak catrik Buddha yang belajar dari berbagai wilayah gitu ya. Jadi Sriwijaya itu sudah melakukan internasionalisasi dalam bidang pendidikan, ya. Fokusnya kalau kita lihat dari catatan Kudes tadi, maka Sriwijaya itu sudah menggunakan standar internasional, standarnya India. Ya, kalau kita tarik ke sekarang ya Pak Chandra, kita ini rame-rame pengen mendapatkan akreditasi internasional gitu ya. Nah, Sriwijaya Benar sudah sekali, Bu. menggunakan Ya. itu. Sriwijaya sudah menggunakan itu, menggunakan standar internasional yang dipakai oleh India, seperti itu ya. Nah, ada yang menarik lagi dari catatan penelitian kita bahwa Sriwijaya itu mengedepankan bahasa asing, walaupun bahasa Melayu itu dijadikan sebagai lingua franca. Jadi mereka mengedepankan bahasa asing dalam pendidikan. Nah, apa buktinya? Kita lihat nanti bagaimana Itsing menerjemahkan kitab-kitab Buddha ke bahasa Cina misalnya, serta misalnya pelajar-pelajar lain yang juga menggunakan bahasa mereka. Walaupun dalam banyak tulisan Sriwijaya ini menggunakan lingua franca Melayu, tapi dalam pendidikan tidak seperti itu ya. Jadi mereka menggunakan bahasa asing juga dalam proses pendidikan ya. Nah, ini yang berikutnya, adanya kolaborasi lintas budaya. Jadi Sriwijaya itu sangat terbuka Bapak Ibu. Bahkan penelitian kami 3 tahun yang lalu itu kita menemukan di Candi Bumi Ayu ya, di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan itu Bapak Ibu, ada 3, mohon maaf nih, jadi ini batuk, ada 3 agama dalam satu situs candi. Ada candi, komplek candi,
di dalam komplek candi itu ada 8 candi, 2 candi agama Hindu, 3 agama Buddha, dan sisanya itu adalah tantris. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi budaya itu dibangun oleh Sriwijaya. Nah, ini juga tertera dalam pendidikan, ya, dalam proses belajar. Jadi Sriwijaya itu mendorong kolaborasi budaya pada catrik Buddha yang belajar di Sriwijaya. Jadi mereka membuka diri dalam proses pembelajaran itu untuk belajar juga budaya orang, gitu ya. Jadi tidak saklek seperti itu. Nah, ini inspirasi yang dapat kita tarik. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan karena saya diberi waktu oleh Pak Chandra ini 1 jam, ya. Jadi saya ambil yang penting-pentingnya, ya Pak Chandra. Nanti kalau ini kita diskusi. Oke, lalu basis ekonomi, ya. Tadi Pak Kaprodi dan Ibu Wadek Satu tadi mengatakan bahwa Sriwijaya itu memiliki ekonomi yang kuat. Benar sekali Bapak Ibu. Ya, anak-anak semua mahasiswa, dari hasil penelitian kita, ya, Sriwijaya ini benar-benar menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, dari mana ini? Dari temuan Sungai Musi, ya. Temuan Sungai Musi itu menunjukkan barang-barang itu berasal dari berbagai negara, Bapak Ibu. Nah, ini itu salah satunya kemarin yang kita temukan, misalnya keramik, terus perhiasan, ya. Perhiasan, lalu barang-barang keagamaan dan lain-lain itu kita temukan dari berbagai wilayah. Nah, temuan-temuan Sungai Musi ini menunjukkan bahwa Palembang dan bandar-bandar lain memang didatangi oleh para pedagang dari berbagai wilayah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, main maritimnya Sriwijaya itu sangat luas, ya. Sudah sampai di Guangzhou, Nalanda, ya. Bahkan dalam catatan disertasi saya dari beberapa naskah Arab yang saya kaji itu sudah sampai ke Timur Tengah, ya. Sudah sampai ke Timur Tengah. Jadi perdagangannya Sriwijaya itu sudah jauh sampai ke Timur Tengah. Lalu ini adalah poin utamanya, ya, pusat utamanya Sriwijaya itu kita lihat Riau, ya, itu masuk dalam pusat utama kekuasaan Sriwijaya, ya, sampai dengan Barus, ya, yang kita lihat ini berwarna merah ini, ya, Bapak Ibu. Dan ini yang warna biru ini adalah pusat-pusat dagang yang terhubung satu dengan yang lain dengan Sriwijaya. Nah, ini menarik nih Pak Chandra, kemarin waktu ngajar, mahasiswa saya nanya, Bu, gimana supaya tahu kalau kapal itu adalah ininya Sriwijaya gitu, misalnya sahabatnya Sriwijaya. Nah, itu saya bilang pertanyaan yang guyon, tapi menurut saya cukup menggelitik. Jadi Sriwijaya itu sudah menggunakan simbol-simbol tertentu yang kalau boleh dikata seperti bendera. Jadi kalau ada kapal yang sahabat, kapal Samarayadanya, kapal buminya, itu tidak akan diganggu oleh militer Sriwijaya. Dan mereka bebas berdagang di wilayah Sriwijaya ini. Nah, bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak, kapal-kapal itulah yang akan dibawa ke Muara Musi dan akan ditenggelamkan isinya oleh Sriwijaya, Bapak Ibu, ya. Jadi politik ekonominya sangat kuat. Lalu kita lihat, nah ini yang perlu kita tarik di era kekinian, Bapak Ibu, ya.
ternyata dari zaman dahulu hasil bumi Sriwijaya itu sudah menjadi barang-barang yang laku kelas, laku dengan mahal di pusat-pusat ekonomi Cina, India, dan Timur Tengah. Apa saja itu kita lihat, ada damar ya, ada rotan, ada kapur barus. Kapur barus ini kita dapatkan tadi dari Barus ya, salah satu wilayah di Aceh. Lalu ada kayak lada, ada gambir, ada kayu sama. Nah, kayu sama ini ternyata ini adalah untuk pengobatan, Bapak Ibu. Untuk pengobatan, salah satunya adalah pengobatan untuk demam. Jadi kapal-kapal itu selalu membeli kayu sama ini. Jadi kalau ada orang di kapal itu, baik itu nakoda, siapapun yang di kapal itu, mereka akan menggunakan kayu sama sebagai obat gitu. Ini lalu ada yang paling utama itu adalah emas dan gading gajah yang menjadi jadi barang yang sangat diunggulkan oleh Sriwijaya. Juga kayu lako atau ulin. Kayu lako atau ulin ini biasanya dibeli oleh para pedagang untuk memperbaiki kapal ya. Garam juga menjadi komoditi dagang yang diperdagangkan oleh Sriwijaya. Nah, ini yang saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, Pulau Sumatera itu sangat kaya akan sumber daya alam ini. Dan barang-barang itu sampai dengan hari ini masih ada di daerah kita, masih menjadi komoditi utama dari masyarakat di Pulau Sumatera. Nah, tapi apakah barang-barang itu sudah saat ini menjadi barang dagangan internasional? Nah, itu yang perlu kita kaji lebih mendalam, karena kita belajar dari Sriwijaya bagaimana Sriwijaya itu memperjualbelikan, memperdagangkan barang-barang ini jauh ya, sampai jauh untuk ekonomi. Nah, apa yang bisa kita tarik dari sistem ekonomi Sriwijaya tadi? Kalau kita lihat tadi ya, dari proses yang dilakukan, dari barang dagangan yang diperjualbelikan, dan bagaimana perdagangan itu dilakukan, maka Sriwijaya itu menerapkan 3 pilar utama dalam perdagangannya. Yang pertama adalah diplomasi dan kolaborasi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nggak bisa dagang ke luar negeri kalau tidak ada kolaborasi ya, tidak ada diplomasi gitu ya. Jadi keberhasilan ekonomi Sriwijaya, bahkan ekonomi global itu bergantung pada kerjasama dan kolaborasi dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh sederhana nih, kenapa kita bisa bertemu ini karena adanya kolaborasi ya Pak Chandra ya, ada kerjasama gitu. Kalau tidak, kita tidak akan ketemu di Zoom ini. Lalu yang terpenting dari Sriwijaya itu dia selalu menjaga global connection-nya. Bagaimana sih Sriwijaya menjaga? Kita sering membaca catatan-catatan orang Cina, bahkan catatan Arab, kalau Raja Sriwijaya itu sering mengirim hadiah ya kepada dinasti Tang, dinasti Ming, kepada dinasti Muawiyah gitu ya. Nah, ini cara Sriwijaya mempertahankan global connection ya, bagaimana Sriwijaya itu selalu menciptakan persahabatan dengan wilayah-wilayah yang dianggapnya penting dalam perdagangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan sekarang, pentingnya kita menjaga global connection itu ya, keterhubungan tidak hanya antar negara tapi antar wilayah. Misalnya antara Riau dengan Sumatera Selatan bisa berkolaborasi untuk menghasilkan atau menjual barang-barang
yang sifatnya ekonomi gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dengan keseimbangan ya. Mohon maaf nih Pak, apa saya ganti ini dulu, kayaknya baterainya habis. Sebentar. Oke, terdengar suara saya Pak? Halo Pak, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, saya lanjut ya Pak. Lalu bagaimana dengan budaya? Nah, bagaimana dengan budaya ya? Kita lihat Sriwijaya ini eh, budaya itu bukan hal yang terlepas dari pendidikan maupun dengan ekonomi. Tetapi budaya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Sriwijaya. Yang pertama itu adalah toleransi. Ya, Sriwijaya itu sangat toleransi. Dia terbuka dengan budaya apapun yang masuk ke wilayahnya, dia sangat terbuka. Tapi saya setuju tadi dengan Bu Wadek satu, Sriwijaya itu tetap mempertahankan kearifan lokalnya gitu ya. Konsep kearifan lokalnya tetap dipertahankan walaupun berbagai bangsa datang ke wilayahnya gitu ya. Lalu budaya yang paling kuat dikembangkan oleh Sriwijaya itu adalah budaya maritim. Budaya maritim ini kenapa penting? Ya karena menurut Sriwijaya ekonomi yang paling menguntungkan pada masa itu adalah perdagangan. Maka dia Sriwijaya dalam hal ini benar-benar mempelajari pelayaran dan navigasi. Jadi mereka sangat apa ya, sangat kuat kalau di laut ya, mengetahui benar bagaimana menaklukkan ombak misalnya, bagaimana mengikuti arus angin itu benar-benar mereka kuasai. Lalu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ya. Nah, ini bahasa Melayu ini benar-benar digunakan dalam perdagangan, tetapi dalam pendidikan dia menerima bahasa asing. Tapi dalam eh, berkehidupan kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tapi dalam proses pendidikan, mereka menerima bahasa luar ya. Lalu ada diplomasi budaya, penggunaan budaya sebagai alat diplomasi. Ini yang dilakukan oleh Sriwijaya. Lalu tadi kita sudah bicara studi agama. Nah, menarik lagi dari budaya Sriwijaya ini, Sriwijaya itu menekankan harmoni sosial dan tata krama. Dari mana ini kita tahu, Bapak Ibu ya, kalau selama ini kita taunya prasasti itu selalu disebut sebagai prasasti kutukan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini suaranya Pak ini ada yang bocor ya. Baik, mohon maaf kepada Anda izin untuk di close dulu audionya. Halo. Oke, oke sudah Oke, ditutup terima mungkin. kasih. Silakan. Oke, ya harmoni dan tata krama. Kalau kita selama ini kan tahu nih Pak, prasasti Sriwijaya itu prasasti kutukan. Ternyata setelah kita kaji lebih mendalam, kata kutukan itu sendiri kan dikeluarkan oleh beberapa ahli Belanda. Setelah kita kaji dengan seksama, ternyata isinya adalah tata krama, Pak, hukum, ya, peraturan. Ini paradigma berpikir kita, masyarakat Indonesia juga harus merubah tentang prasasti Sriwijaya ini. Ternyata kata kutukan itu tidak tepat. Semua isinya adalah tata krama, aturan, dan hukum. Jadi kalau kamu melawan negara, kalau sekarang ya, kalau dulu melawan Datu, maka kamu akan dihukum, dibunuh. Nah, itu kan sebuah aturan sebenarnya. Nah, ini kita temukan setelah kita mengkaji satu persatu prasasti Sriwijaya ya, Pak. Lalu seni budaya. Nah, salah satunya ini ada di wilayah Riau nih, Pak. Ternyata seninya eh,
candi-candi di Sriwijaya itu sangat unik. Memang bedanya dengan candi-candi di Jawa, candi-candi di Pulau Sumatera, tinggalan Sriwijaya ini terbuat dari batu bata, sehingga kondisinya sangat apa rentan akan rusak. Nah, berbeda dengan candi-candi di Jawa yang terbuat dari batu bata. Kalau kita lihat dari seni dan gaya bangunnya, gaya arsitekturnya sangat unik, Bapak Ibu ya, sangat unik, berbeda dengan candi-candi Sriwijaya. Ini bisa menjadi bagian dari penelitian ini nanti Pak Asirul, bagaimana kita membandingkan Candi Sriwijaya dengan candi-candi Hindu lainnya di wilayah lain. Kita temukan misalnya Candi Bahal, Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi, Candi Bumi Ayu. Itu gaya gaya bangunnya sama. Gaya bangunnya, arsitekturnya juga sama, tetapi berbeda ketika kita bandingkan misalnya dengan candi-candi di Jawa. Inilah menunjukkan adanya ciri khas karya seni dari karya seni Sriwijaya. Nah, kita lihat lagi apa sih yang paling menarik dari Sriwijaya ini? Adanya diplomasi budaya ya. Diplomasi budaya itu digunakan dengan prasasti. Misalnya kita lihat adanya eh, prasasti Ligor 1 dan Ligor 2 yang ditempatkan di Ligor. Ini adalah isinya bukan yang seperti kita ketahui disebut orang sebagai prasasti kutukan itu tidak. Ternyata isi dari prasasti ini adalah Raja Sriwijaya itu mendirikan bangunan agama Trisamaya Caitya untuk Ligor. Jadi diplomasi budaya. Begitu juga untuk prasasti Nalanda. Ini disebutkan dalam prasasti ini jelas bahwa Balaputra Dewa itu mendirikan asrama bagi mahasiswa di perguruan Nalanda. Mahasiswa-mahasiswa dari Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Jadi dia mendirikan asrama untuk orang-orang yang belajar dari Sriwijaya. Begitu juga dengan prasasti Liden yang menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya itu mendirikan bangunan suci di Nagipatana ya dengan bantuan Raja Kola. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita ketahui tentang prasasti Sriwijaya sebagai prasasti kutukan itu tidak benar ya. Sriwijaya itu membuat prasasti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ada ini saya kutip dari Ibu Nini ya, Bu Nini ahli apa namanya ahli sejarah UI. Dia mengatakan bahwa Sriwijaya itu diplomasi budaya keluar menjadi kekuatan supremasi Sriwijaya. Ya, lalu di dalam negeri itu diplomasinya lentur dan menerapkan diplomasi bersahabat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara ya. Jadi kita tidak menemukan Sriwijaya itu melakukan penyerangan walaupun satu kali karena memang membalas seperti itu ya. Nah, lalu Sriwijaya itu memelihara keragaman agama yang dianut oleh raja-raja bawahannya ya. Kita lihat situs Kota Kapur, situs Bumi Ayu itu ditemukan apa agama-agama lain. Lalu membangun pusat pendidikan Buddha terbesar pada masanya. Ya, lalu isi prasasti Timah itu salah satunya lagi ternyata itu tidak hanya berisi tentang yang disebutkan orang ya bahwa prasasti Sriwijaya itu prasasti kutukan itu tidak, itu salah besar. Banyak prasasti yang kita kaji ulang, kita baca ulang sebagai orang Indonesia. Ya. Kalau selama ini kan yang dibaca oleh orang Belanda. Sebagai orang Indonesia, ternyata isinya banyak sekali yang tidak eh, apa ya, tidak sesuai menurut saya. Yang benar
kita kaji, kita teliti, oh ini ternyata isinya. Salah satunya adalah memajukan pertanian untuk melipat gandakan hasil bumi dari salah satu prasasti timah yang sudah kita baca. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa Sriwijaya ini kebudayaannya sangat kuat. Dia rajanya itu sangat memperhatikan bagaimana budaya itu dikembangkan. Nah, kalau kita tarik di era kekinian, apakah kita masih eh, peduli dengan budaya kita? Nah, ini menjadi tanda tanya besar, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Di era global ini, semua budaya bisa masuk, semua budaya bisa masuk melalui HP-HP kita misalnya. Nah, bagaimana kita melihat itu? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat melalui pendidikan ya, karena pondasi pelestarian budaya itu adalah melalui pendidikan. Lalu toleransi terhadap budaya karena menerima dan menghargai budaya orang itu penting, tetapi tidak melupakan budaya sendiri ya. Kita garis bawahi lagi yang disampaikan oleh WD1 tadi memang benar. Sriwijaya melakukan itu seperti itu. Lalu keseimbangan antara material dan spiritual. Nah, ini yang semakin hilang dari kita ya, Pak. Kita selalu mengutamakan materialnya, spiritualnya kita lupakan, sehingga kita muncullah orang-orang yang dalam tanda kutip yang tidak kita harapkan seperti itu ya. Jadi Sriwijaya itu mengedepankan ekonomi, tetapi dibarengi dengan spiritualitas Buddha. Nah, kerjasama lintas bangsa itu sudah dibangun oleh Sriwijaya dalam bidang budaya ya. Jadi eh, Sriwijaya itu mempromosikan budayanya dengan daerah-daerah yang menjadi sahabatnya, gitu ya. Nah, yang menarik lagi, yang perlu juga kita lihat di era sekarang adalah Sriwijaya itu menerapkan etika pemerintahan yang sangat solid ya, memastikan pemerintahan yang ada itu berorientasi pada kesejahteraan dan etis. Nah, ini jadi catatan besar bagi kita semua tadi kata Bu Wadek satu, mahasiswa kita ini calon pemimpin nantinya ya. Kita melihat mengapa Sriwijaya itu menjadi besar, ternyata mereka pemimpinnya itu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya dan mengedepankan etis terhadap rakyatnya. Nah, ini yang bisa kita lihat bagaimana budaya itu bisa membawa sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar. Nah, ini kita lihat juga ya yang menarik dari Sriwijaya. Sriwijaya itu memiliki tradisi menulis di atas batu. Dari hasil penelitian 2 tahun yang lalu, Sriwijaya itu memiliki temuan prasasti 58 buah, Bapak Ibu. 58 buah prasasti, ada sekitar 27 prasasti ditemukan di Kota Palembang ya, 2 di Lampung, 1 di Jambi, 1 di Kalimantan gitu ya, dan beberapa prasasti yang sudah terbawa ke Belanda. Jadi totalnya kita sudah menghitung sekitar 58 prasasti. Jadi tradisi menulis di atas batu, Sriwijaya memiliki tradisi itu. Ya sayangnya tradisi itu hilang ya. Hilang sekarang kalau kita tanya ada nggak sih yang bisa menulis di atas batu yang benar-benar diukir seperti Sriwijaya itu sudah tidak kita temukan. Inilah salah satu dampak dari eh, ketidakpedulian kita terhadap budaya. Ya, oke, saya tidak bicara ini lebih banyak, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya ini kan. Nah, ini arsitekturnya yang saya sebut-sebut tadi ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini salah satunya yang ada di wilayah Pak Chandra ya. Ini ada Candi Muara Takus. Kalau kita lihat Bapak Ibu gaya bangunannya ini ya, ini sama Bapak Ibu. Eh,
apa namanya, arsitekturnya juga sama, tetapi yang paling menarik di Muara Takus ini. Di Muara Takus ini ada perpaduan budaya India, budaya Sriwijaya, dan budaya Asia Tenggara lainnya. Nah, ini tidak kita temukan pada candi-candi di eh, Sumatera Selatan, di Jambi, yang juga di Medan gitu ya. Nah, yang di Muara Takus ini sangat indah ya bentuknya. Nah, ini ada menjulang ke atas. Ini kita temukan juga di Thailand bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah ini sedikit informasi saja beberapa buku yang sudah saya hasilkan terkait Sriwijaya ya. Ini ada eh, berapa buku saya ini ada buku ajar Kedatuan Sriwijaya, lalu ada eh, perkembangan ekonomi, ada modul temuan motif flora dan fauna candi-candi Sriwijaya, terus ini ada prasasti Talang Tuo, lalu ada prasasti Telaga Batu yang saya sendiri sebagai ketuanya, dan ini ada prasasti Kedukan Bukit. Ya, alhamdulillah saya banyak disupport oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu. Jadi saya melakukan penelitian banyak disupport oleh pemerintah daerah sehingga setiap tahun kami bisa menghasilkan buku-buku yang mencoba menggali kembali bagaimana Sriwijaya itu sebagai peradaban yang besar. Nah, ini yang terbaru ya, fragmen kapal Sriwijaya, lalu ada Sidayatra ya, kajian prasasti Sidayatra yang jumlahnya sekitar 20-an lebih, lalu ada Candi Bumi Ayu, lalu ini ada manik-manik, ada beberapa eh, manik-manik ini sudah 2 kali dikaji ya, ada di Museum TWKS dan ada di Museum Negeri kita mengkajinya karena temuan manik-manik itu sangat banyak. Diperkirakan di Palembang itu dulu ada industri manik-manik pertama di Asia Tenggara ya, karena temuan yang sangat banyak dari manik-manik sehingga kita 2 kali melakukan. Nah, ini tahun kemarin saya mendapat penelitian dari Bima. Saya mencoba membaca ulang prasasti-prasasti Sriwijaya yang kemudian kita berbantu AI. Jadi kita menghasilkan 6 buah video AI yang sudah dihakikan, yang berisi bagaimana sih isi prasasti yang sebenarnya seperti itu. Ini contoh saja, Pak. Bu, kalau saya tekan ini akan kita play. Nah, mungkin nanti aja ya Pak kita playnya. Saya kembali lagi ke Pak Chandra Perwira Negara. Kalau lihat namanya ini orang Sumatera Selatan. Ya, Pak Chandra. Kalau lihat namanya Perwira Negara nih orang Sumatera Selatan nih Pak Iya, Chandra. benar sekali, Benar Bu. Pak? Benar. Iya, benar, Bu. Ini lihat Iya. namanya. Oke, saya stop share screen ya Pak. Mungkin kita bisa diskusi banyak terkait bagaimana sih keunggulan Sriwijaya di masanya dan bagaimana kita bisa membawanya di era kekinian. Saya coba stop share screen-nya. Oke, silakan Pak Chandra. Kayaknya sudah lebih Baik, waktu saya ngomongnya Pak ya. baik, terima kasih Ibu Hudaidah telah melakukan banyak riset mengenai Sriwijaya dan menyampaikan informasi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Banyak hal yang baru yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari pemaparan tadi. Dan ya benar sekali Ibu Ida, kajian Sriwijaya ini adalah kajian yang belum selesai seperti itu ya, kalau kita bisa ambil kesimpulan. Karena peninggalan kerajaan Sriwijaya ini tersebar di sebagian besar dari Nusantara seperti itu. Bukan menyentuh eh, bagian Cina Selatan, kemudian Malaysia, dan terakhir Pulau Jawa seperti itu. Oleh karena itu, untuk diskusi lanjut, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu maupun kawan-kawan mahasiswa untuk bertanya berkaitan dengan tema tersebut. Bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, silakan raise hand atau mengaktifkan video atau audionya. Silakan.
Silakan Bapak Aprilian. Ya, terima kasih Bapak Chandra Perwira Negara. Ya, izin Ibu Daidah, perkenalkan Ibu, saya Muhammad Afrilian Dwi Putra Ibu. Kebetulan jadi tenaga pengajar juga lah gitu. Diberbantukan di UNRI gitu Bu ya, sebagai dosen sejarah di sini. Sebenarnya sangat menarik dari awal penentuan topik peradaban Sriwijaya ini eh, mengundang sebuah excitement dari saya karena memang seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi adalah sebuah perdebatan yang belum selesai Bu ya. Nah, yang saya notes di sini beberapa hal Bu ya sebelum saya ke arah pertanyaan saya. Jadi kita kan tahu Bu ya kalau Sriwijaya itu dikenal dengan kebudayaan maritimnya yang kuat Bu ya. Tetapi kan juga selain itu juga mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik pelajar dari berbagai wilayah Asia Bu ya. Dan juga dijelaskan tadi bahwasanya Sriwijaya ini menekankan pembelajaran yang terbuka ya Bu ya, seperti internasionalisasi, penguasaan bahasa asing, kolaborasi dan ini nih sebagai bentuk representatif dari kampus inklusif ya, yang sedang kita lakukan di masa sekarang. Dan inilah yang sekarang kita coba lakukan di kampus, Bu ya, mengarahkan mahasiswa khususnya mahasiswa sejarah untuk dapat menganalisa kecenderungan yang ada di masa kerajaan dengan kehidupan kita sekarang agar sejarah itu menjadi lebih kontekstual, Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya ini mungkin sebagai keresahan saja sebetulnya, Bu ya, sebagai bahan diskusi saja. Memang benar-benar saya ingin tahu gitu dari perspektif Ibu, Bu ya, dan juga sebagai bahan belajar saya ke depannya Bu ya. Kalau saya lihat dari postingan Kemendikti Saintek tahun 2024 dan juga saya pernah nonton tayangan jurnalistik Mata Najwa Bu ya yang menerangkan tentang Candi Mur Jambi dan itu dikatakan bahwasanya Candi Mur Jambi itu diyakini sebagai pusat pendidikan Buddhisme tertua dan juga terluas di Asia Tenggara pada masa lampau. Bahkan di sana tuh seingat saya sudah diajarkan ajaran-ajaran Pancavidya yang di dalamnya tuh ada menerangkan tentang ilmu logika, bahasa dan seni. Nah, menurut pendapat Ibu, Bu, menurut perspektif Ibu, apakah Candi Moro Jambi ini sebagai pusat pendidikan Buddha atau hanya sebatas fasilitas saja? Ya, mengingat dalam tanda petik Sriwijaya ini lebih cenderung ke Palembang ataupun Sumatera Selatan, Bu. Nah, kemudian yang pertanyaan saya kedua, ini mungkin ada perdebatan di kalangan sejarawan, Bu, dan saya rasa saya bertanya kepada orang yang tepat, Bu ya. Jadi saya juga pengen tahu perspektif Ibu. Jika informasi yang saya dapat tadi benar, Bu, yang di atas tadi benar, bahwasanya Candi Moro Jambi sebagai pusat pengajaran pendidikan Buddha, mengapa Sriwijaya ini membangun candi yang begitu luasnya, Bu, hampir 3.000 hektar, namun ibu kotanya tuh memiliki kecenderungan bukan di Jambi, ya? Apakah mereka cenderung memisahkan pendidikan keagamaannya dengan kekuasaan politiknya, Bu? Atau Ibu punya pandangan lain terhadap perdebatan di mana sebenarnya ibu kota Sriwijaya ini, Bu? Itu saja, Bu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Gimana Pak Chandra? Mau langsung dijawab atau kita lanjut dulu? kalau kita tampung tiga dulu, boleh Bu ya? Oke, siap, siap. Oke. Terima kasih Bapak Aprilian untuk Maaf ya, Bu. pertanyaan. Kalau terlalu banyak, mohon maaf ya, Bu. Cuman saya Tidak apa-apa, ingin... berarti kita diskusikan bersama ya, Pak. Bagus, Pak. Nanti ini bisa menjadi kajian Bapak juga ke depan ya. Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ada satu pertanyaan tetapi memiliki dua jawaban seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita tampung dua pertanyaan lagi dari kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan raise hand atau aktifkan audio. Oke, silakan. Oke, sepertinya kita jawab dulu Bu ya, satu-satu. Sambil nanti barangkali di tengah jalan nanti ada perkembangan jawaban seperti itu atau pertanyaan. Terima kasih. Silakan Oh, Ibu oke. Idah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Aprilian, Pak ya. Saya bicara dulu bagaimana Sriwijaya itu membangun keagamaannya, Pak ya. Dan dari keagamaan itu nanti Sriwijaya membangun pendidikannya ya. Jadi begini, ketika kami mengkaji tentang Bukit Siguntang, pusat keagamaan Sriwijaya, lalu dari sana kami menemukan banyak temuan, Pak ya. Jadi
awalnya Palembang itu adalah pusatnya, ya, pusat pendidikan Buddha, ya, pusat pembelajaran Buddha. Lalu karena banyaknya eh, pelajar yang datang ke Sriwijaya, ya, belajar di Sriwijaya yang jumlahnya tidak tertampung lagi oleh Bukit Siguntang, karena wilayah Bukit Siguntang itu adalah salah satu wilayah yang tinggi di Palembang, yang lainnya kan berair. Maka kemudian di abad ke-8 Sriwijaya membuka kembali, ya, tempat pembelajaran Buddha di Jambi. Nah, saya belum selesai nih, Pak. Ternyata tidak hanya di Jambi, di tempat Bapak Ibu, ya, di Riau, di Candi Muara Takus, itu pun menjadi tempat pembelajaran Buddha. Begitu juga di Candi Bahar. Jadi dia tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga difungsikan tempat pendidikan Buddha. Nah, inilah hebatnya orang Sriwijaya, Pak Afrilian. Awalnya di Palembang, mereka mendidik banyak biksu-biksu Buddha. Setelahnya, para biksu ini dikirim ke wilayah-wilayah yang tadi, yang saya jelaskan titik-titik kerjasama tadi, ya, wilayah-wilayah itu Sriwijaya mendirikan juga candi dan tempat pembelajaran Buddha. Kenapa Jambi lebih besar? Karena posisi Jambi wilayahnya memang lebih tepat. Sehingga Jambi apa, kawasan tempat belajarnya menjadi lebih luas, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Palembang, di Bukit Siguntang juga, tapi karena wilayah Bukit Siguntang itu sangat kecil sekali, Pak. Sedangkan yang banyak pelajarnya banyak, maka Sriwijaya bersamaan dengan dipindahkannya pusat perdagangan dari Palembang ke Jambi, maka Sriwijaya juga membuka pusat kajian Buddha di Jambi. Itu. Dan membuka juga pusat-pusat kajian di tempat lain, termasuk di tempat Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah menariknya Sriwijaya yang saya sebut dengan jaringan tempel, ya, jaringan candi Sriwijaya. Kalau teorinya ya Jumardi Ajra itu jaringan ulama, maka saya menyebut bagaimana Sriwijaya membangun pendidikan Buddha ini dengan jaringan candi. Ah, Jadi sebenarnya banyak candi, hampir di setiap wilayah itu ada candi. Nah, di sana dilakukan pendidikan Buddha. Jadi kalau ditanya tadi, apakah Jambi itu pusat? Iya pusat. Jadi dia berpindah. Dan tidak hanya di Jambi, di tempat-tempat lain. Itulah keterbukaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya menempatkan, kalau saya kembali ke prasasti Telaga Batu, Pak Pak ini ya Pak Afrilian, jelas Sriwijaya itu menjalin kerjasama tidak hanya bidang ekonomi, tapi bidang politik dan bidang keagamaan. Jadi wilayah-wilayah yang tadi, seperti kita lihat Ligor walaupun dikuasai, tetap dijadikan sebagai pusat kajian Buddha. Nah, inilah hebatnya Sriwijaya. Jadi bukan dikuasai secara mutlak, tidak, tapi juga ikut dibangun, dikembangkan. Jadi Palembang itu tetap menjadi pusat. Wilayah-wilayah lain tetap dikembangkan. Jadi tidak tidak bahasa saya itu sederhana. Orang Sriwijaya itu sangat bijak. Bijaknya melihat wilayah lain itu juga dikembangkan. Tadi ada yang saya sebutkan kemakmuran tadi. Jadi tidak hanya di wilayah pusat, di wilayah-wilayah yang menjadi bagian dan mengakui kekuasaannya juga dibangun. Nah, inilah bedanya, ya. Mengapa Sriwijaya 8 abad berkuasa? Ya, itu Pak Afrilian. Jadi benar, Jambi itu pusat pendidikan Buddha masa Sriwijaya, tetapi setelah di Palembang juga tetap jalan. Di tempat Bapak juga jalan, tapi Jambi yang paling luas karena wilayahnya mungkin cocok, tempatnya luas. Kalau Palembang yang tinggi itu cuma sedikit sekali, Pak. Namanya Bukit Siguntang. Bukit Siguntang itu
dari jauh terlihat berguntang-guntang karena hanya sedikit sekali, lainnya rawa-rawa seperti itu. Jadi perpindahannya bukan berarti oh ini di Palembang itu bukan seperti itu, tidak, tetapi dia membangun semuanya wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari kerajaannya. Jadi konsep kemakmuran itu dikembangkan kepada wilayah-wilayah yang mengakui dan bekerja sama dengan Sriwijaya. Ya, mungkin itu Pak Chandra, dan saya kembalikan lagi ke Pak Afrilian, mungkin Pak Chandra. Oke, terima kasih Terima Ibu. kasih Bu. Sangat menjelaskan sekali Bu, karena kebetulan saya sebenarnya orang Jambi juga Bu. Jadi makanya Iya. terkait tadi pertanyaan yang kedua tadi kan sebenarnya banyak Mm-mm. sekali Bu perdebatan ya. Jadi agak ada pencerahan saya di sini karena ada beberapa teman-teman itu dari kalangan sejarawan mengatakan bahwasanya mereka ada kecenderungan memindahkan ataupun memisahkan kontekstual agama Buddha ini dengan kekuasaan politiknya sehingga dipindahkanlah tadi pusatnya ke itu berarti tidak ada Bu ya. Confirm Bu ya berarti ya. Nah, bahkan Berarti di, karena memang di tempat memang Bapak karena Ibu, mm-mm. memang karena banyak mahasiswa ataupun pelajar yang berdatangan ke Sriwijaya ke Palembang pada saat itu kemudian dialihkan Bu ya. Jadi perubahan kondisi ya. Bukan Dan kondisi. tidak hanya Jambi, Riau pun di Iya, Muara iya. Takus juga terjadi pusat pembelajaran Buddha. Hmm. Jadi memang pusat Sriwijaya itu menghasilkan para biksu-biksu yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah Iya, iya. kekuasaannya, dan akan ada pembangunan tempat ibadah dan asrama seperti itu yang dibiayai oleh Datu Sriwijaya. Terima kasih. Berarti memang konsep inklusivitasnya sebenarnya dari abad ke-8 sudah ada Bu ya. Oh, benar. Makanya saya Iya, iya. ambil judul ini biar Iya, iya, kita iya. memahami semua bahwa Sriwijaya itu sangat sangat keren untuk kita pelajari banyak hal. Terima kasih Bu. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan saya dan bahan kajian juga dan juga bahan diskusikan dengan mahasiswa saya nanti bahwasanya kita tuh belajar sejarah bukan hanya sekedar mengingat tahun dan kejadian saja, namun ada sesuatu yang bisa kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga pembelajaran sejarah akan lebih kontekstual. Terima kasih Bu, sangat-sangat mencerahkan. Ya. Terima kasih Bapak Aprilian, pertanyaan dan feedbacknya, dan terima kasih Bu Daida. Barangkali ada lagi pertanyaan Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa. Silakan raise hand dan oke, silakan Fauzan Rido. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Fauzan Rido dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Bu, saya izin bertanya, Bu. Kan pada pembukaan Ibu tadi ada mengatakan bahwa masyarakat Indonesia secara umum itu berpendapat bahwa Sriwijaya itu termasuk kerajaan yang fiktif. Nah, saya ingin bertanya, Bu, apakah untuk menentukan suatu keaslian suatu kerajaan bahwa memang benar-benar ada di dalam sejarah dilihat dari peninggalan istana kerajaannya. Sedangkan yang sudah Ibu paparkan materi sebelumnya terdapat beberapa catatan sumber sejarah baik itu berupa tulisan maupun bentuk benda seperti prasasti tadi, Bu. Karena ketika kita mempelajari sejarah baik dari SD hingga kuliah, Sriwijaya sangat seolah-olah terkesan dikesampingkan. Karena di buku sejarah SMP dan SMA itu sendiri, saya lihat dan saya pelajari Sriwijaya itu pembahasannya tidak sampai satu halaman. Dan bahkan penerus dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, Kerajaan Malaka, kadang nggak dianggap dari ibaratnya periodisasi kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia, karena mereka menganggap kerajaan Malaka yang mana merupakan kerajaan penerus Sriwijaya merupakan bagian dari sejarah Malaysia. Itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih Ananda Fauzan Rido. Silakan Ibu Ida untuk menyampaikan feedbacknya terkait dengan pertanyaan tersebut.
Oke, yang pertanyaan kedua tadi tolong di ini Pak Chandra mungkin di Oke, iniin. Yang kedua agak putus-putus di tempat saya. oke. Jadi pertanyaannya seputar tentang sebenarnya bagaimana kondisi atau posisi Kerajaan Sriwijaya ini di Nusantara. Karena kalau kita merujuk pada buku pelajaran, itu hanya sebatas satu lembar pembahasan Kerajaan Sriwijaya. Dan saya juga waktu saya bersekolah, Ibu, ini sekadar pengalaman gitu sharing. Dan di tahun kami, kurikulum berkaitan dengan sejarah lokal ini sangat-sangat minim diajarkan di sekolah. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah perkembangan hari ini sudah diajarkan sejarah lokal tersebut. Karena kalau kita melihat dari kajian barusan, Peradaban Sriwijaya ini sebenarnya milik memiliki nilai-nilai histori dan ya, karakter seperti itu ya, yang sangat bagus untuk perkembangan kita hari ini. Seperti itu. Barangkali seperti itu, Terima kasih. Ibu Ida. Ya, ya. Yang bilang Sriwijaya fiktif itu cuma satu orang ya, Fauzan, yaitu Pak Ridwan Saidi, ya, almarhum. Nah, itu sudah kita apa kita coba eh, apa ya, kita coba menangkal pernyataan beliau dengan berbagai penelitian kita ya yang baik dilakukan sebelumnya oleh sejarawan-sejarawan kita ya secara nasional maupun yang kita lakukan di pusatnya itu Palembang. Begitu juga nanti teman-teman dari Jambi, teman-teman dari Riau ya yang juga ada tinggalan budayanya dan masih bisa kita lihat saat ini. Jadi hanya satu orang gitu ya yang bicara fiktif. Kalau secara nasional kita mengakui bahwa Sriwijaya adalah kerajaan nasional pertama di Nusantara ya. Eh, Seperti itu ya, Pak Ujan. Nah, kenapa sih di materi sejarah hanya satu halaman ya? Karena kan kita lihat pembagian sejarah Indonesia itu memang sangat luas ya. Sangat luas dari mulai prasejarah hingga Indonesia kontemporer kalau kita lihat ya. Jadi materi Sriwijaya ini masuk di materi kerajaan-kerajaan Nusantara ya, kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kita masuk ke materi kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Jadi kenapa sedikit ya karena memang kajian sejarah Nusantara Indonesia ya, kajian sejarah Indonesia itu dari prasejarah hingga kontemporer dan dibagi ke dalam misalnya kelas 1 itu sampai mana, kelas 2 sampai mana di SMP. Kalau SMP kan sudah bergabung pula dengan IPS ya, dengan ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, kalau kita lihat di SMA ya memang dia tergabung di materinya sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia ya setelah prasejarah. Jadi seperti itu ya. Kenapa sedikit? Ya, memang kajiannya sangat banyak. Kita sangat banyak sekali. Nah, bagaimana eh, dengan kita sebagai mahasiswa sejarah? Nah, ini Sriwijaya bukan lagi sebagai sejarah lokal ya, tapi Sriwijaya ini adalah sejarah nasional karena sudah menjadi bagian dari kajian sejarah nasional kita. Jadi kalau bicara sejarah lokal itu sejarah yang belum masuk dalam buku induknya sejarah nasional ya. Kalau Sriwijaya itu sudah masuk dalam buku induknya sejarah nasional. Nah, bagaimana sih kalau saat sekarang seperti itu ya? Nah, kita akan lihat di buku induk sejarah kita yang eh, sedang dikaji ya, bagaimana apakah Sriwijaya itu saya yakin itu tetap akan menjadi kerajaan nasional pertama di Nusantara seperti itu. Fauzan Ridho ya. Jadi tidak semua orang, cuma satu orang yang bicara ini fiktif. Nah, bagaimana kita mengcounter kata fiktif ya berdasarkan tinggalan-tinggalan yang kita temukan. Paling utama yang kita temukan itu adalah prasasti. Ada 58 prasasti. Ini bukti kuat. Ya, bukti kuat karena bukti tertulis
Kalau orang sejarah itu data primer ya, Fauzan ya, data primer kita itu adalah prasasti tertulis, nah, ditulis secara real di dalam prasasti. Itu bukti realnya, bukti fakta historis pertamanya ya, primernya, bukti primernya. Yang kedua, kita juga menemukan banyak sekali eh, candi-candi tadi. Kenapa candi, Bu? Bukannya keraton. Nah, inilah Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu mengutamakan pembangunan kebudayaannya. Ada, kita temukan jejak-jejak keraton di Sumatera Selatan ya. Jejak keraton itu kita temukan di Palembang. Tapi tinggal apa namanya hantarannya saja di bawah ya sudah hilang. Nah, faktor kedua, bangunan keratonnya terbuat dari batu bata dan kayu sehingga tidak bertahan lama, tidak 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 dapat eh, sampai kita temukan sekarang. Tapi jejak-jejaknya masih kita temukan ya di TWKS namanya ya. Kalau sekarang namanya Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya itu kita temukan bahkan ada beberapa tapakan batu yang diperkirakan itu adalah tempat pemandian ya. Kalau ke Palembang nanti bisa kita lihat ke sana, Pak Paujan Ridho. Tapi dari bangunan lain, candi, nah kita bisa mensandingkan candi-candi Sriwijaya ini dengan candi-candi di Jawa. Memang bedanya candi di Jawa itu terbuat dari batu sehingga awet ya. Kalau candi-candinya Sriwijaya terbuat dari batu bata sehingga banyak yang sudah hancur kalau tidak di apa namanya tidak dilestarikan. Seperti itu ya, Fauzan Ridho. Ya, terima kasih Ibu Hudaida. Barangkali Mm-mm. ada feedback dari Ananda Fauzan. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Cuma sedikit meluruskan tadi saya lupa bilang tadi saya mengatakan bahwa eh, semua orang yang menganggap Sriwijaya itu fiktif, saya diskusi dalam forum bebas Bu, bukan beberapa ahli sejarah Bu. Itu saja. Terima kasih atas penjelasan Bu. Ya, oke. Terima kasih kepada Ananda Fauzan. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga Ibu di kolom chat. Saya bacakan dari Makbul Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ibu. Mungkin saya ketinggalan penjelasan. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Ibu tentang Candi Portibi? Apakah Candi di Portibi di Sumatera Utara juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya langsung? Ataukah ada pendapat lain dari Ibu? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Siapa nih tadi? Mahmul ya. Nah, untuk candi yang ada di Sumatera Utara yang sudah kita identifikasi sebagai candinya Sriwijaya itu adalah Candi Bahal ya. Eh, karena eh, gaya arsitekturnya serta beberapa tinggalan yang ditemukan di sekitar Candi Bahal itu merujuk zaman sejaman dengan Sriwijaya. Lalu kenapa dikatakan sebagai Candi Sriwijaya? Karena Candi Bahal dilihat dari gaya bangunannya serta apa namanya reliefnya itu eh, memiliki kesamaan dengan bangunan yang ada di Muara Takus, yang ada di Muara Jambi, dan yang ada di Sumatera Selatan, sebagian Sumatera Selatan. Nah, kalau Candi Portibi sendiri, untuk saat ini saya bukan nggak mau jawab ya, saya belum melakukan penelitian untuk Candi Portibi ini. Nah, untuk menyatakan ini bahwa Candi Portibi adalah Candi Sriwijaya, maka para arkeolog tentunya dan kita sejarawan itu harus ikut terlibat mencari data-data, misalnya dengan benda-benda yang berada di sekitarnya, kita uji karbon, ini berada dari zaman keberapa, serta kita dapat mengecek
ya, dapat mengecek gaya arsitekturnya ataupun eh, relief-reliefnya ini eh, memiliki koherensi atau memiliki kesamankah dengan gaya-gaya yang dikembangkan oleh Kerajaan Sriwijaya seperti itu ya. Nah, untuk ininya maka saya untuk saat ini kalau belum datang langsung, belum melakukan kajian langsung, saya tidak bisa, belum berani mengatakan, oh ini miliknya Sriwijaya seperti itu. Tapi kalau untuk Candi Bahal, bahkan sekarang saya Afrian sedang berada di Jambi nih untuk melihat kembali relief candi-candi di di mm, Muara Jambi untuk kajian penelitian di tahun ini. Seperti itu ya. Eh, siapa nih tadi? Mahmul ya. Oke. Ya, seperti itu Pak Terima kasih, Pak Ibu. Chandra. Ya. Barangkali ada feedback dari Saudara Anita Mahful. Oke, tidak ada ya. Terima kasih Ibu Hudaidah yang telah menyampaikan banyak perspektif baru Ya. pada kita semua. Eh, Barangkali saya pengen bertanya nih, Bu, tapi sederhana, tidak masalah ya. 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 Pertanyaannya lanjutan dari penjelasan Ibu tadi. Eh, saya sangat penasaran sekali nih. Kenapa Sriwijaya memilih batu apa? Batu bara, batu bata gitu ya, yang tanda kutip Batu bata. batu bata tanda kutip yang mudah lapuk seperti itu diguyur hujan atau badai malah. Sementara di kerajaan Jawa mereka menggunakan batu yang bagus dan awet. Sampai detik ini juga kita bisa telusuri seperti itu. Apakah di zaman Ya. kerajaan Sriwijaya harga batu yang premium seperti itu mahal, atau mungkin kerajaan Sriwijaya mendapat boykot dari kerajaan luar untuk impor atau ya impor seperti itu dalam pembangunan kerajaan Sriwijaya tersebut. Seperti itu. Ini agak sedikit membingungkan bagi saya pribadi seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Barangkali ada. Pertanyaan yang penutup ini ya Pak Chandra ya. Iya, benar sekali, Bu. Oke, pertanyaan langsung dari moderatornya ini. Jadi begini Pak Chandra, kalau kita lihat pusat-pusat kajian apa pusat-pusat keagamaan Sriwijaya itu di daerah yang jauh dari gunung, ya, sehingga untuk menghasilkan batu-batu besar itu sangat sulit. Zaman dulu ya Pak, kalau zaman sekarang mungkin nggak sulit. Lalu karena kondisi demikian, kemudian dari kajian kita di Candi Bumi Ayu, Sriwijaya mengembangkan keterampilan sendiri, yaitu membuat batu bata untuk bangunan-bangunan keagamaannya. Maka banyak sekali kita temukan apa candi-candi Sriwijaya itu dibuat dari batu bata, Pak. Jadi dari batu merah yang dicetak. Nggak sama dengan batu bata yang sekarang, Pak. Dia lebar, Pak, panjang. Nah, menarik lagi di Bumi Ayu, Pak, hasil penelitian kita memiliki relief-relief yang sangat beragam. Ada bunga, ada burung hantu, ada gajah, ada bunga melati, banyak sekali. Nah, ini yang berbeda yang kita temukan dari Candi Jawa. Kalau Candi Jawa kan rata-rata reliefnya merujuk kepada cerita Ramayana atau apa seperti itu ya. Tapi kalau reliefnya Candi Sriwijaya itu reliefnya wilayah di mana dibangun. Nah, ini menariknya. Ini menarik sekali kalau kita mau mengkajinya lebih jauh, Pak. Jadi seperti misalnya burung nuri, lalu kita temukan juga bunga ya, bunga yang ternyata itu adalah pohon endemik yang ada di wilayah itu, Pak. Diukirnya menjadi relief candi. Cuma tetap ada relief utama, yaitu relief India seperti yang berbentuk eh, tanda panah itu, Pak. Jadi dia memadukan. Nah, itu jadi jawabannya, Pak ya. Kenapa pakai batu bata? Karena ada, Pak, di Sumatera Selatan di dekat pegunungan kita temukan Candi Sriwijaya. Namanya Candi di daerah Oku Selatan, namanya Candi
Bukan Keraton namanya, kok lupa. Candi Pengantin. Nah, Candi Pengantin, Pak. Ada, Pak, terbuat dari batu-batu juga. Mirip dengan batu-batu yang ada di Candi Jawa. Nah, karena memang bangunan keagamaannya dekat dengan gunung. Seperti itu ya. Kalau kita melihat candi-candi Mataram, kenapa pakai batu bata? Kan di belakangnya gunung semua tuh. Ada gunung apa namanya, gunung terbesar di Pulau Jawa, terus ada Gunung Jambu Manoreh yang memang basis batunya banyak. Nah, kondisi itu kemudian dijadikan pembelajaran oleh Sriwijaya dengan mengembangkan budaya sendiri, yaitu batu merah tadi, Pak. Nah, ini ya. Apakah Sriwijaya tidak berpikir nanti rusak seperti itu? Nyatanya kita masih melihat tuh Pak, candi candi kita nggak rusak, rusaknya karena manusia Pak, bukan karena alam. Karena dia dibakar dengan apa namanya, dengan api yang sangat tinggi Pak. Itu hasil uji karbon yang kita lakukan di Bumi Ayu. Jadi dia kalau pada dasarnya kalau tidak dirusak orang dia nggak rusak Pak. Lihatlah yang di Riau, nggak rusak kan? Masih utuh. Tapi yang rusak itu karena dirusak orang. Itu masalahnya. Jadi Sriwijaya sudah memperhitungkan itu untuk waktu yang lama. Buktinya masih ada tuh sampai sekarang ya. Di Palembang itu banyak sekali runtuhan candi itu Pak. Bata-batanya lebar-lebar. Lebar-lebar dan panjang. Dan rata-rata ada ukirannya. Inilah yang menariknya, Pak ya. Pak Chandra seperti itu mungkin. Jadi bukan karena di boykot, Pak. Bukan karena tidak boleh, tapi Sriwijaya itu mempelajari kondisinya sendiri. Sekali lagi saya Ya. mengatakan Sriwijaya punya kearifannya sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan misalnya Mataram, gitu ya. Karena Mataram memang wilayahnya batu-batu semua. Ada barangnya, sumber dayanya ada. Kalau Sriwijaya itu pusat-pusat eh, pendidikan budayanya jauh dari pegunungan, sehingga mereka mengembangkan sendiri keterampilan membuat batu bata yang kuat. Kita yakini kuat, Pak. Buktinya masih ada sampai sekarang. Kami menelisik lebih jauh, kenapa ini hancur? Ya dihancurkan orang ternyata, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya yang juga ini saya yakin menjadi pertanyaan banyak orang. Ya. Terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali feedbacknya. Ternyata demikian Bu ya jawabannya ya. Ternyata bukan hasil Ya, boykot, tetapi bagaimana memanfaatkan kearifan lokal di bumi Sriwijaya itu sendiri. Ini menarik sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah pukul 11.54 di laptop saya seperti itu ya. ya, Matahari semakin naik seperti itu dan sepertinya kita sudahi. Barangkali nanti ada pertanyaan susulan, barangkali bisa kontak nomor Ibu Udaida seperti itu Bu ya. Oke, ya, silakan Pak. Yang mau terima kajian kasih. langsung bersama saya juga boleh Pak. Iya, terima kasih Kita Bu atas. meneliti bersama, khususnya di Riau, gitu ya Pak. Oke, mari Bu. Oke, oke. Oke, terima Ya. kasih untuk Bapak Ibu semua, kawan-kawan mahasiswa. Demikian untuk seminar kita kali ini. Saya Chandra, selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Chandra Perwira Negara selaku moderator dan terutama teristimewa kepada Ibu Dr. Hudaida dari Universitas Sriwijaya. Luar biasa sekali untuk materinya pada siang hari ini. Jadi dengan berarti berakhirnya juga kegiatan kita pada siang hari ini mengenai peradaban Sriwijaya sebagai basis kekuatan maritim dan juga penyebar agama Buddha di Asia Tenggara. Terima kasih ya kepada Ibu. Terima kasih sekali. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa bertemu secara langsung. Baiklah, saya Nadia Ramona Amin. selaku MC di sini dalam kegiatan kita ini. Dan sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah pantun dulu. Jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi,
makan nasi kapau bersama mertua. Cakep, Sekian acara kita pada cakep, siang hari ini. Cakep. Baik, kita tutup cakep, dengan senyum penuh sukacita. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semuanya, mahasiswa Terima dan kasih Bu mahasiswa. Ida. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bapak Ibu dari Riau, anak-anak mahasiswa. Terima kasih sudah bersama saya pada pagi hari ini. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan dapat bertemu secara langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Neda. Ya, terima kasih banyak Pak Sirul. Ketemu di Riau Kepulauan kita Pak Sirul. Warkop. Efisiensi Bu. Kita Ya, sudah siap-siap mau ke Riau Kepulauan nih Pak. ya. Salam Bu dengan kawan-kawan di sana Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Salam baik. juga untuk yang lain Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Eh, ya, namanya juga manusia. Mohon izin ya Pak, saya Ya, keluar Zoom. silakan Bu Terima ya. kasih. Pak Chandra, izin ya Bu Ramona, Pak Mari, Afrilian, Baik Bu. Ibu, bolehlah terima nanti kasih Bu. WA dengan saya Pak Aprilian. Siap, Kita siap Bu, bisa siap, mengkaji siap. Jambi dan apa nih Aman Bu, aman. Muara Takus ya. Aman Bu, aman Bu. Siap. Oke. Makasih Bu, izin live ya semua. Ya, makasih ya Izin Pak live Chandra, Bu semua. Mona. Sama-sama Terima Bapak. kasih semuanya. Makan nasi kapau sama mertua Bu Mona tadi ya. Jangan lupa isi absensi. Iya, iya Pak Toro. Mana mertuanya Bu? Jadi pengen nasi kapau Mertuanya nih. OTW, OTW, OTW Nah, Pak. itu Kira. kode Pak Toro. Kode. Iya. Habis Oh, Kalau Pak presensi jangan lupa diisi Bapak dan Ibu mahasiswa ya sekalian. Pak Dwi udah Siap, Pak Hengki. gambar Terima kasih hilang banyak komentari infonya. tadi Pak Dwi. Iya. Ya. Nantilah kita atur makan nasi kapau ya Bu mana ya. Oke. Baik, Izin baik Pak Mertua Dwi. ternyata ya Pak Ibu. Mertua. Izin. Oke, makasih ya Bapak Ibu semua dan rekan mahasiswa izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Izin live Makasih ya semua. mahasiswa yang